tasawwuf dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi Al-Quran dan hadis mengenai fungsinya dan isi kandungan di dalam Quran surat Al-Fatihah dan Quran surat An-Nas. Minggu kemarin mengulas, kita sudah belajar tentang pengertian dari Al-Quran dan hadis. Kira-kira masih ada yang ingat nggak pengertian Al-Quran apa? Mungkin kita pengertian dari Al-Quran apa? Skip dulu, skip. Nah, pengertian Al-Quran ada yang tahu anak-anak? Coba saya minta dari kalian menjabarkan tentang pengertian dari Al-Quran. Siapa yang bisa? Sylvia, coba. Apa pengertian dari Al-Quran? Ya, ada yang tahu pengertian dari Al-Quran? Coba. Oke, kita apa Al-Quran itu? Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Secara garis besar, Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Namun Al-Quran juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah, yakni mengandung ayat-ayat sains dan teknologi. Nah, Al-Quran diturunkan bagi umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau mutawatir. Sedangkan kalau hadis dan sunnah, apa ada yang tahu? Coba dilihat hadis. Sylvia, ya, hadis pengertiannya apa? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Nah, jadi ketika hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, beberapa ulama mengambil dari hadis sebagai sebuah aturan. Nah, sedangkan kalau sunnah apa? Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari Al-Quran seperti yang minggu kemarin sudah kita bahas, salah satunya sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia. Karena pada zaman dahulu, pada sebelum adanya Al-Quran, masyarakat Arab itu masih tergolong pada zaman jahiliyah. Banyak sekali yang menyembah selain dari Allah SWT. Jadi untuk memperbaikinya itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai pengganti dari kitab sebelumnya. Sebelumnya kitabnya apa aja? Yang pertama ada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, untuk menyempurnakan dari semua kitab terdahulunya, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Nah, isi di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah tentang akidah dan tentang tauhid. Jadi yang pertama itu adalah tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Itu ajaran yang paling pokok dari dalam Al-Quran. Nah, tauhid secara etimologi atau bahasa itu berarti mengesahkan. Sedangkan menurut istilah, tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamainya, tidak setara dengan apapun, dan tidak mungkin ada yang menandinginya. Jadi tidak ada makhluk hidup ataupun sesuatu itu yang disamakan sebagai Tuhan. Nah, pada zaman dahulu kan sebelum jahiliyah itu banyak sekali yang menyembah yang mendewakan sapi misalkan. Nah, itu adalah salah satu sifat yang musyrik atau tidak mengesahkan kepada
Makanya untuk memperbaiknya itu diturunkan Al-Quran. Nah, lawan kata dari tauhid itu adalah syirik. Syirik artinya itu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sebelum Islam datang ke Indonesia, itu agama itu yang pertama adalah di Indonesia masyarakat itu animisme dan dinamisme. Animisme kepercayaan terhadap sesuatu ya. Sedangkan dinamisme itu tentang kebenaran. Nah, ulama sepakat membagi tauhid itu menjadi tiga. Yang pertama adalah apa? Tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid uluhiyah dan tauhid sifatiyah. Tauhid uluhiyah itu di bahasanya ada pengertiannya dari kata tauhid dan uluhiyah. Kata uluhiyah berasal dari kata roh yang artinya sebagai penciptaan, pemeliharaan dan pengasuhan. Dengan demikian tauhid uluhiyah adalah kepercayaan bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemelihara dan pengatur alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari beberapa misalkan makhluk hidup seperti hewan, binatang dan lain sebagainya, itu jin bahkan dibuat dari oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran Allah. Pemeliharaan cara manusia berlaku itu diterangkan juga di dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara manusia berinteraksi dengan Tuhan itu kalau banyak itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara berperilaku manusia dengan manusia lain itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah pengatur alam semesta. Misalkan ada satu bencana itu sebenarnya ada dua ya, dari manusia itu sendiri ataupun dari kuasa kebesaran Allah. Nah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, berasal dari kata ilahun yang mengandung arti sembahan. Tauhid uluhiyah berarti kepercayaan bahwa hanya Allah sembahan yang benar. Jadi tauhid uluhiyah itu tauhid yang paling mengajarkan kita supaya tidak menyembah selain Allah. Jadi tidak percaya dengan apa, benda-benda, pusaka seperti keris dan lain sebagainya. Nah, nama dari yang terakhir itu adalah tauhid sifatiyah, asma wa sifat, yaitu adalah tauhid kepercayaan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu apa aja? Yang kita kenal kan? Asmaul Husna. Berjumlah 99. Terus sifat-sifat, sifat wujud, tidak makhluk, muhal misil, yaitu sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lainnya. Nah, nama dari Al-Qur'an itu banyak. Yang pertama adalah Ummul Quran, yaitu artinya kandungan 7 ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Jadi yang paling utama itu adalah Al-Fatihah. Bahkan di dalam sholat, dalam ibadah itu Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca. Jadi salah satu syarat sahnya sholat itu membaca Al-Fatihah. Baru dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Dan hampir dilakukan di setiap sholat. Dan itu mengapa disebutnya sebagai Ummul Quran atau Induk Al-Quran. Nah, atau juga bisa sebagai Saudul Musani, artinya lebih yang diulang dan ibadah. Dan tadi yang sudah saya jelaskan ada sifat sebagai pemoga juga. Nah, surat Al-Fatihah saya mau tahu bacanya dari ayat 1 sampai 4. Coba saya mau minta baca surat Al-Fatihah. Kita coba. Dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah itu baca amin, karena Al-Fatihah itu artinya banyak mengandung tentang doa. Nah, ayat 1 sampai 4 itu adalah tentang tauhid uluhiyah. Sedangkan
ayat 5 dan 7 itu tentang tauhid rububiyah. Karena dijelaskan pada ayat 5 itu dijelaskan bahwa Allah minta dan minta pertolongan. Jadi banyak manusia telah mengakui tauhid rububiyah tetapi belum melakukan tauhid rububiyah. Jadi artinya itu banyak kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Demikian pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang hadis. Macam-macam hadis itu apa aja. Mungkin itu pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kita baca doa Al-Fatihah majlis dulu. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.